ketahuilah bahwa aku jauh lebih hebat dari kamu dan Allah yang kau sebut-sebut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul pada hari ini di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Gimana teman-teman muslimku? Apakah puasa kalian masih aman? Apakah kalian masih semangat menjalani kehidupan di Ramadan ini? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa terus beribadah dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Oke teman-teman, jadi pada hari ini, di segmen ini aku akan membahas sesuatu yang menyeramkan tapi masih dalam ruang lingkup Islami. Seperti bisa kalian lihat, aku sudah bernuansa Islami banget hari ini. Nah, sebelumnya ada yang request ke aku untuk bahas tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj dan mengangkat konten-konten tentang agama Islam selama bulan Ramadan ini. Sejujurnya, aku mungkin bukan orang yang tepat untuk membahas hal-hal berbau agama, karena takutnya ada kesalahan informasi yang aku nggak pahami. Tapi, mengingat sebelumnya, di channel ini kita udah pernah bahas beberapa hal tentang dunia Islami, seperti iblis-iblis dalam agama Islam dan juga agama Kristen, dan juga kisah tentang mati suri. Yang menurut aku, itu pembahasan yang menyeramkan tapi bernuansa Islami. Jadi kayak udah terlambat untuk khawatir. Dan mengingat bahwa dengan mengangkat konten bertema Islami, aku pribadi bisa belajar lebih banyak tentang agama Islam yang mungkin belum aku ketahui. Nah, aku nggak tahu selama bulan Ramadan ini bisa menghasilkan berapa banyak video, tapi setidaknya aku udah punya 3 judul yang akan kita bahas selama bulan Ramadan. Ya semoga aja kesampaian. Oke guys, untuk aku pribadi, hal dalam Islam yang sampai kapanpun bakal tetap menyeramkan untuk dibahas, apalagi untuk kita manusia-manusia pendosa nih, adalah hari kiamat dan neraka. Ini dua hal yang aku yakin gak ada seneng-senengnya ketika membahas itu. Tapi bisa menjadi cambukan untuk kita supaya kita bisa terus mengingat dosa-dosa kita dan mengingat bahwa hari akhir itu beneran ada. Nah, untuk saat ini, di video kali ini, aku mau membahas khusus tentang hari kiamat atau hari akhir. Lebih spesifik, kita akan bahas tentang makhluk yang akan datang pada hari akhir nanti. Yang tak lain tak bukan adalah Dajjal. Makhluk yang kita sejak kecil udah tahu gimana rupanya, semengerikan apa dia, dan apa yang akan dia lakukan nanti di akhir zaman. Dan di video ini, kita akan membahas tentang Dajjal, mulai dari dia lahir, sampai nantinya dia akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang udah kita pelajari sejak zaman sekolah dulu. Tapi, karena ini topik yang sangat-sangat panjang, mungkin video ini bakal kita bagi jadi 2 part. Ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja, before video udah selesai, the mirror mode. Slow it. Seingatku di awal aku nggak bilang ini video mirror ya. Ya udah kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, jujur guys, aku baru tahu kalau Dajjal ini adalah manusia biasa yang terlahir juga dari rahim seorang ibu yang ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti iblis, yang artinya Dajjal ini gak akan pernah mati sampai nanti di akhir zaman. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam yang dalam kepercayaan Islam dia itu belum meninggal, tapi dia diangkat ke langit oleh Allah untuk nantinya diturunkan lagi dan melawan Dajjal. Nah, ayah dan ibunya si Dajjal ini adalah keturunan Turki dan Mesir. Dan mereka berasal dari kampung kecil bernama Rablah. Ayah dan ibu Dajjal ini adalah kakak beradik kandung yang seibu dan sebapak. Yang artinya Dajjal ini adalah anak dari hubungan incest. Dan mereka membuat si Dajjal ini tanpa adanya ikatan perkawinan. Artinya Dajjal ini anak haram. Warga yang mengetahui hal ini mengamuk dan mengusir mereka dari kampung sampai mereka ini pindah ke sebuah kampung pedalaman bernama Samirah atau Sabiri di kota kecil Palestina. Nah, ayahnya ini bekerja sebagai pembersih kandang ternak dan pembelah kayu. Mereka tinggal numpang di rumah seseorang yang gak diketahui namanya. Pada suatu hari, ibu Dajjal ini pengen punya anak, tapi dia tuh gak bisa hamil. Dia memohon untuk diberikan petunjuk sampai dia bermimpi bertemu dengan seorang pendeta, yang mana pendeta ini sebenarnya adalah Azazil atau iblis pertama yang dilaknat oleh Allah. Kalau kalian nggak tahu Azazil, aku udah bahas di video iblis-iblis ini, itu aku udah bahas siapa itu Azazil dan gimana awal mulanya. Dan kalau dalam agama Kristen, Azazil ini sama kayak Lucifer gitu, iblis yang paling kuat. Nah, si pendeta mengatakan kepada si ibu untuk pergi ke sebuah kuil di tempat terpencil yang di dalamnya ada patung anak lembu untuk bisa mendapatkan anak. Nah, si istri ini mengajak suaminya untuk pergi ke kuil itu dan pergilah mereka.
Sampai mereka menemukan kuil yang persis sama seperti ucapan pendeta. Nah, mereka berdua membersihkan kuil itu dan melakukan ritual pemujaan sambil memohon kepada dewa lewat patung anak lembu tadi. Cukup lama nih mereka memohon kepada dewa, tapi pastinya nggak akan ada jawaban langsung pada saat itu. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan tangan kosong. Suatu hari, si istri ini mimpi lagi. Dan di mimpi dikatakan bahwa dia harus datang ke kuil itu lagi dalam kondisi yang sedang haid atau mens. Dan melakukan hubungan badan di kuil itu di depan patung anak lembu tadi. Si istri pun ngajak suaminya, yang juga kakak kandungnya, untuk melakukan hal itu. Dan si suami pun setuju. Mereka pergi lagi ke kuil itu dan mereka melakukan hubungan badan dengan kondisi si istri lagi dalam kondisi haid di depan patung anak lembu tadi. Beberapa hari kemudian, bener aja, si istri ini sedang mengandung anak, tapi perutnya itu udah besar banget, padahal masih beberapa hari hitungannya. Dan pada akhirnya dia mengandung anak ini selama 13 bulan dengan perut yang sangat-sangat besar, tapi entah kenapa dia bisa hidup. Tapi si suami sayangnya meninggal dunia pada saat si anak belum lahir. Nah, ternyata sejak mereka datang ke kampung Samirah itu, tiba-tiba kampung ini dilanda kemarau panjang, guys. Banyak hasil pertanian yang nggak tumbuh karena kering dan banyak sumber air yang nggak mengalir. Ditambah lagi, para warga tahu apa yang dilakukan oleh si pasangan ini. Dan akhirnya mereka pun diusir oleh warga dan si istri pun pergi ke sebuah kuil kecil dan melahirkan di sana. Tapi nyawa si istri ini nggak tertolong karena dia mengalami pendarahan hebat karena ya yang dia lahirkan adalah anak berukuran besar. Nggak kebayang sebesar apa pada saat itu. Nah, si anak ini lahir dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Bahkan di kita itu mungkin ini anak raksasa ya. Ukuran sangat besar untuk seorang bayi. Kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya lebih besar dari tubuhnya, mata kirinya buta dan ukurannya sangat kecil. Dan mata kanannya jauh lebih besar, membelalak dan terlihat seperti nyaris keluar dari kelopaknya. Kalau dari jauh kita lihat bayi ini terlihat seperti bayi bermata satu. Dan mata kanannya yang seperti anggur bengkak itu nggak berfungsi alias buta. Dan di dahinya tertulis 3 huruf kafaro yang kalau kita baca itu kafir. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, itu adalah ciri-ciri fisik dari Dajjal. Nah, Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum masanya Nabi Musa alaihissalam. Aku nggak tahu gimana dia bisa hidup, tapi singkat cerita, beberapa tahun kemudian, warga kampung yang resah dengan keberadaan si Dajjal ini mau mengusir dia dari kuil tempat dia dilahirkan. Tapi Dajjal ini dibawa oleh seorang pendeta yang ada di kuil itu untuk dihanyutkan di laut. Dan saat dihanyutkan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi itu dan meletakkannya di benua Antartika dalam sebuah goa yang di dalamnya ada alam yang sangat indah dan luas. Banyak hewan-hewan di sana yang bisa berbahasa manusia. Nah, malaikat Jibril menitip para hewan untuk menjaga si Dajjal kecil ini dan memberinya makan. Lalu menceritakan asal-usul dia ketika dia remaja dan juga mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan saat dia udah dewasa. Pokoknya dititipkanlah si Dajjal ini ke para hewan untuk dibesarkan. Nah, di sini si Dajjal ini diberi nama Musa Samiri yang artinya Musa dari negeri Samirah. Singkat cerita, dia tumbuh menjadi anak berusia 7 tahun. Hewan yang merawat si Musa Samiri ini akhirnya menceritakan semua asal-usulnya dan mengatakan bahwa kamu adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini aku nggak tahu ya hewan apa yang merawat si Samiri ini, tapi di kepalaku hewan ini seperti orang utan atau gorila, semacam itulah. Karena yang gue tahu gorila lah yang kayaknya hewan yang punya insting keibuan gitu ya. Tapi aku nggak tahu, wallahu alam. Nah, si hewan pengasuh ini juga bilang, kau bebas memilih jalan mana yang ingin kau tempuh. Jika kau mengikuti Jibril dan para nabi, maka kau akan menjadi sosok yang mulia. Tapi jika kau mengikuti jalan iblis, maka kau akan menjadi pendurhaka dan akan dikutuk oleh seisi bumi karena kau akan membawa kekacauan dan kehancuran di muka bumi. Nah, saat itu Dajjal yang berusia 7 tahun membalas perkataan si hewan dengan berkata, bagaimana aku bisa tahu kalau kau berbicara hal yang benar? Si binatang pengasuh ini lalu membawa Samiri kecil ke sebuah lempengan batu yang ada tulisannya. Kata si hewan, tulisan ini dibuat oleh tangan malaikat Jibril. Ini adalah pedoman-pedoman dalam hidup. Janganlah kamu melenceng dari pedoman ini. Jika kamu melenceng dari pedoman ini, maka kamu adalah orang yang durhaka. Nah, di mana lempengan-lempengan itu bertuliskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, Raja semesta alam, sembahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Dan di sisi lempengan itu ada segumpal zat yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Nah, Musa Samiri ini nggak sengaja memegang zat itu lalu melemparkannya ke sembarang arah, yang secara ajaib dapat menghidupkan hewan yang sudah mati. Dan zat inilah yang nantinya akan digunakan Dajjal untuk menghidupkan orang mati di akhir zaman nanti.
Nah, hewan pengasuh si Musa Samiri ini mengajarkan cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan rutin melakukannya setiap hari. Tapi si Musa Samiri ini selalu menolak dan membangkang sampai dia dewasa. Tanpa diketahui oleh hewan pengasuh, ternyata si Musa Samiri ini juga diasuh oleh seekor ular besar yang setiap hari memasukkan makanan ke dalam mulutnya, dan ular besar ini adalah jelmaan dari iblis Azazil yang menjelma atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan pengasuh si Samiri ini setiap harinya dengan sabar dan lemah lembut mengajarkan kepada Samiri tentang apa yang baik dan apa yang benar, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Sementara si Musa Samiri dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata juga mempelajari tempat dia tinggal dan logikanya tentang alam semesta sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia rasakan. Jadi dia benar-benar memakai logika nih. Sampai suatu hari, karena lelah diceramahi oleh hewan pengasuhnya, Samiri kecil berkata, "Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aku nggak pernah melihatnya? Siapa juga itu Jibril? Aku nggak pernah melihatnya walaupun setiap hari kau membicarakannya. Apakah kau selama ini hanya berdusta agar aku tunduk kepadamu? Ketahuilah bahwa aku jauh lebih hebat dari kamu dan Allah yang kau sebut-sebut itu." Astaghfirullahaladzim. Mendengar itu, si hewan pengasuh ketakutan setengah mati. Karena mendengar si Musa Samiri ini memaki Tuhannya. Karena si hewan ini takut akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya berkata, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan aku hanya takut kepadanya. Kau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu ada dua janji. Janji yang pertama, jika kau menyatakan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, maka perkataanmu akan diampuni. Jika kau tidak mau melakukannya, maka keluarlah dari pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana, agar kau menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jika kau mengakui keesaan Allah, maka kau akan kembali lagi ke sini. Tapi jika kau masih membangkang, janji kedua akan berlaku. Janji kedua adalah kau akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman." Dan akhirnya Musa Samiri beneran pergi untuk mengarungi lautan dengan menggunakan kapal kecil. Kemudian di tengah lautan dia pindah ke kapal yang cukup besar dengan berbohong bahwa dia adalah korban dari kapal karam. Nah, selama perjalanan mengarungi lautan, si Musa Samiri ini mempelajari segala hal tentang dunia yang ia lewati. Dia jadi tahu sendiri asal-usulnya, kenapa ini bisa menjadi ini. Pokoknya semua dipelajari lah. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya raya dan cerdas. Selain itu, fisiknya tidak bertambah tua, awet muda. Saat itu usianya 20 tahun, Musa Samiri singgah di Yaman yang jaraknya 4.000 km dari pulau tempat dia berangkat. Di sana dia belajar banyak hal tentang makna kehidupan dan makhluk hidup. FYI ya, si Musa Samiri ini kecerdasan otaknya itu 100 kali lipat lebih daripada manusia biasanya. Jadi dia bisa memahami, bisa menghafal, bisa menguasai ilmu-ilmu yang dia dengar, yang dia pelajari dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Nah, suatu hari Musa Samiri ini ingin pergi ke Palestina, yaitu tempat nenek moyangnya yang juga tempat kelahirannya. Tapi di satu sisi dia juga rindu untuk pergi ke pulau tempat dia dibesarkan. Akhirnya Musa Samiri dengan kapal besar ditemani pelayannya pergi ke pulau terpencil tempat dia dibesarkan, dan kapalnya parkir agak jauh dari pulau itu dan dia pergi sendiri ke pulau itu menggunakan kapal kecil tanpa ditemani siapa-siapa ya. Dan dia ke sana untuk menemui hewan pengasuh yang sudah membesarkan dia. Saat bertemu dengan si hewan pengasuh, si hewan ini cuma diam aja, dia nggak ngomong apa-apa. Dan karena nggak ada dapat respon apapun dari hewan itu, akhirnya Musa Samiri memutuskan untuk pergi lagi dari pulau itu, tapi sambil membawa material milik malaikat Jibril tadi yang bisa menghidupkan hewan mati. Dia bawa itu, dan dia bawa sepotong batu yang juga digunakan sebagai tempat malaikat Jibril menulis pesan-pesan tadi. Akhirnya pergilah dia. Singkat cerita, Musa Samiri ini berhasil sampai di Palestina di usia yang ke-100 tahun. Tapi walaupun udah berumur 100 tahun, tubuhnya itu masih awet muda. Dia masih tegap, masih sehat bugar, dan gak lemah. Serasa masih usia 30 tahun kalau di kita. Nah, itulah kisah Dajjal dari dia lahir sampai dia tiba di Palestina, tanah kelahirannya di Samirah. Nah, kisah Dajjal selanjutnya adalah kisah di mana dia nih suka membuat kekacauan di zaman nabi-nabi terdahulu, seperti membuat patung anak lembu dari emas yang bisa berbicara, sehingga kaum Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam itu menyembah si patung itu dan menuhankan si Dajjal. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengusir Dajjal dari tanah itu. Setelah diusir, Dajjal terus berkelana ke berbagai negeri, mempelajari semua ilmu yang ada di sana, sejarah kuno, tulisan-tulisan asing, dan sebagainya. Dipelajari itu semuanya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Dajjal telah melewati zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Dajjal udah hidup lebih dari 1900 tahun, karena memang Allah SWT menangguhkan ajalnya. Dia nggak bisa mati. Allahu Akbar. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam, Dajjal ini mendengar kiprah Nabi Isa sebagai keturunan Nabi Daud.
Nabi Isa adalah penyelamat kaum Bani Israel dari kepunahan. Dan untuk membuktikan kenabian Nabi Isa alaihissalam, Dajjal ini mengutus orang untuk menghadap ke Nabi Isa dan bertanya, siapakah orang yang ada di luar rumah Nabi Isa pada saat ini? Yang mana si Dajjal ini ada di luar rumah Nabi Isa dan dia nggak bertemu langsung dengan Nabi. Jadi kayak ngetes gitulah. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa dapat menjelaskan secara detail dan perinci asal-usul Dajjal, mulai dari dia lahir sampai detik itu. Tapi Dajjal justru mengatakan pada orang yang dia utus bahwa Nabi Isa adalah seorang penyihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia seorang nabi, maka dia tidak akan tahu siapa aku. Karena Nabi tidak memberitakan hal yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberitakan hal yang gaib. Itu kata Dajjal. Artinya apa? Artinya Dajjal ini telah memutarbalikkan fakta dan justru menghasut si utusan ini dengan cara memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Dari sini udah kebacakan tabiat Dajjal ini seperti apa. Setelah itu Dajjal nggak bertemu dengan Nabi Isa, dia lanjut pergi meninggalkan negeri itu dan berkelana ke berbagai negara seperti India, Jepang, Cina, Eropa, Asia, dan masih mempelajari setiap hal yang dia temui di tempat-tempat itu. Jadi kecerdasan Dajjal ini sudah makin hebat lagi. Nah, Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kepada kaum-kaumnya untuk berhati-hati pada seorang pendusta yang akan muncul di akhir zaman dengan cara mencuri nama dan gelar beliau sebagai penyelamat kaum Bani Israel atau sebagai Mesias atau sebagai Al-Masih. Dajjal ini menjelajahi lautan, tanah tandus, padang pasir, dan daratan. Dia bergaul dengan semua makhluk hidup, mempelajari berbagai pengalaman tanpa batas, dan tergila-gila dengan pemikiran raja yang menguasai dunia. Tapi untuk mewujudkan angan-angannya itu untuk menjadi seorang raja di dunia, Dajjal ini merasa harus kembali ke pulau terpencil tempat dia dibesarkan, supaya dia bisa menyusun strategi matang-matang apa yang akan dia lakukan. Akhirnya Musa Samiri atau si Dajjal ini kembali ke pulau terpencil di tempat dia dibesarkan itu. Sesampainya di sana, dia melihat hewan pengasuhnya ini udah tumbuh besar dengan tubuh yang berbulu dan sangat besar sebagai penjaga pulau. Dan di dekatnya berdiri 20 orang, bertumbuh sangat tinggi, bahkan tingginya melebihi pohon-pohon. Wajah mereka semua bersinar seperti matahari, dan di tangan mereka ada rantai besi berlapis baja yang sangat jelas kalau itu tidak dibuat di muka bumi ini. Ya mungkin itu rantai dari neraka atau dari surga, nggak tahu juga. Dajjal sangat ketakutan saat itu. Dia gemetaran, dia bingung. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Dan saat itu, hewan berbulu itu berkata, wahai orang yang paling bodoh, kau telah menyanyiakan dua kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk bertobat dari apa yang telah engkau katakan. Dua kesempatan itu adalah saat zaman Nabi Musa alaihissalam dan zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman yang harusnya dia bisa bertobat lewat nabi-nabi Allah, tapi dia kufur, dia ingkar. Dia sangat sombong dan membuat keonaran di zaman itu. Gagallah itu tobatnya. Terus, hewan pengasuh ini melanjutkan ucapannya, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Janji yang ditulis dalam pesan malaikat Jibril untukmu. Apa janji itu? Kalau misalnya kalian ingat tadi janji yang kedua apa? Dajjal akan jadi makhluk yang paling jahat di akhir zaman. Jadi bunyi janjinya itu lebih kurang begini. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir Muhammad SAW yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang telah kami imani, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Dia bernama Muhammad Al-Amin. Dia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah orang yang buta huruf. Dia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan condong pada keburukan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti iblis yang terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat dan rasulnya, maka engkau akan dimasukkan dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad SAW telah wafat. Itu pesan malaikat Jibril untuk Dajjal yang tertulis di lempengan yang ada di pulau tempat dia dibesarkan. Saat itu, Dajjal tiba-tiba terbangun. Dan pada saat terbangun, dia udah ada di sebuah tempat dengan tangan dan kakinya yang dirantai, tapi masih memungkinkan dia untuk berdiri dan bergerak. Dan hewan berbulu tadi masih ada di depan si Dajjal. Hewan besar ini nantinya akan tetap mengurus Dajjal yang sedang terbelenggu. Dia membersihkan tubuh Dajjal. Dia mengurus si Dajjal seperti dia mengurus Musa Samiri waktu kecil. Ini Masya Allah kali kan. Dajjal yang udah sepembangkang itu, bahkan udah dilaknat oleh Allah, masih diberikan kemurahan dengan adanya hewan tadi untuk merawat dia. Allahu Akbar. Nah, Musa Samiri sangat ketakutan dengan belenggu yang ada di tangan dan kakinya.
Karena seumur hidup dia, udah banyak nih dia berkelana ke negeri-negeri. Dan sebanyak apa pengalaman yang udah dia pelajari, belum pernah dia melihat belenggu semengerikan itu. Aku nggak tahu gambaran mengerikan ini kayak gimana ya. Dan hewan berbulu yang menjaga si Dajjal ini mengatakan, "Kau adalah Dajjal akhir zaman, raja yang dikutuk oleh seisi bumi. Kau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberi kebebasan untuk memilih jalanmu. Tapi ini yang kau lakukan. Sekarang kau berada di zaman penutup para nabi. Kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika kau berada di tengah lautan. Kau berada di penghujung akhir zaman bumi ini. Janji Allah telah datang. Kau takkan lepas dari rantai belenggu ini sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Pohon kurma baisan yang tidak berbuah lagi, berkurangnya air di danau Tabari, keringnya mata air Zugar, dan banyaknya gempa bumi dahsyat." Kemudian mendengar semua itu, Dajjal mengatakan hal yang sama ketika dia masih kecil. Kalau kalian ingat, bagaimana aku bisa tahu kalau yang kamu katakan ini adalah benar? Tapi si hewan gak menjawab pada saat itu dan kembali bertanya kepada si Dajjal, "Kenapa tidak kau lepaskan sihir-sihir yang ada padamu dari setan-setan yang menguasaimu?" Dan si Dajjal menjawab, "Sungguh aku sangat ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Tidak ada raja di dunia selain aku, sedangkan kau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua di muka bumi ini. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tapi hanya aku yang tidak berubah. Aku tidak bertambah tua dan aku tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku," kata Dajjal dengan penuh kesombongan. Untuk membalas semua perkataan sombong Dajjal, si hewan pengasuh ini cuma berkata, "Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Kau adalah makhluk yang durhaka. Kau adalah makhluk yang dilaknat dan dilempar seperti iblis yang terkutuk." Dajjal. Itulah kisah gimana Dajjal bisa terbelenggu, terpenjara, terantai, sampai nanti di akhir zaman. Dan itulah tujuan Dajjal nanti ketika lepas, dia ingin menguasai dunia ini. Dan yang bikin serem dari kisah ini guys, kalau kalian cek Google ya sekarang, kondisi 3 yang tadi disebutkan oleh si hewan pengasuh, sebagai waktu Dajjal ini dilepaskan, itu sudah hampir kejadian guys, udah hampir selesai. Pohon kurma baisan itu udah gak berbuah lagi. Air di danau Tabari itu juga udah mulai berkurang. Dan yang ketiga, mata air Zugar itu juga udah makin sempit areanya dan makin hampir kering. Dan Nabi Muhammad SAW udah wafat untuk waktu yang udah sangat lama. Jadi ini tanda-tandanya bentar lagi udah mau kelar, udah mau selesai, dan artinya Dajjal bentar lagi udah mau datang. Sadar gak sih kita ini udah ada di akhir zaman loh guys. Waktu-waktu mendekati kehancuran, kiamat. Aku sumpah membayangin kiamat ini paling gak kuat loh. Aku gak kebayang sebenarnya kenapa kiamat nanti. Dan banyak tanda-tanda lainnya yang udah kejadian kan di akhir zaman ini. Nah sebenarnya kisah ini panjang banget guys. Aku masih ada banyak hal yang mau aku bahas tentang Dajjal ini. Tapi aku takut durasi video ini kepanjangan. Jadi kita stop di sini dulu. Kita bakal lanjut ke part 2. Segera langsung habis ini aku langsung buat part 2. Karena aku juga gak mau lama-lama untuk bahas kisah ini. Terlalu seru. Sangat seru kisah ini. Nah di part 2 kita akan bahas tentang kisah pertemuan sahabat Rasulullah yang bertemu dengan Dajjal dan gimana gambaran nanti waktu Dajjal turun ke bumi. Ini kayak perang akhir kehidupan manusia, the real perang. Yang dulu kita cuma dengar dari cerita-cerita, dari komik, dari novel atau dari film. Ini bakal terjadi di kehidupan nyata nanti, perang besar. Oke, sampai sini dulu, kita sambung ke part 2. Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video part 2 tentang kisah Dajjal. Bye guys. Dan karena si ibu meninggal, akhirnya si anak ini lahir. Dan saat dihanyutkan di laut, Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan pengasuh Musa Samir ini mengajarkan cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jika engkau dia membesarkan tubuh Dajjal, mengurusnya seperti dia mengurus Musa. Aku nggak tahu gambaran mengerikannya kayak kau takkan lepas dari rantai belenggu ini sampai Muhammad sallallahu